Enak banget. Lemon tea, enak banget. Maaf. Kamu tidur? Hmm? Ini enak ya. Habis lagi. Berisik. Iya, udah. Kenapa? Kamu mau apa? Hmm? Mau cium? Minta cium aja tuh sama kuntilanak gitu. Bercanda. Kenapa? Mau tidur? Ya udah tidur aja. Aku mau main game dulu di komputer. Hmm? Mau bobo? Oke. Kalau kamu mau bobo, mau apa? Mau ditemenin? Hah? Mau diceritain? Cerita apa? Apa aja? Oke. Ya udah. Kamu tutup mata, aku yang cerita. Oke? Cerita apa ya? Aku tuh kalau mau cerita, biasanya aku harus ngeliat-ngeliat gambar dulu biar aku dapet semacam referensi lah mau cerita tentang apa gitu. Ah, aku ada cerita nih. Mau denger gak? Mau? Ya udah. Tutup matanya. Oke. Jadi kita akan bercerita buat ayangku yang sulit tidur padahal tinggal tidur aja ribet banget kamu ya. Oke. Jadi ceritanya gini. Di sebuah malam terdapat apa ya? Terdapat seorang pemuda. Dia lagi di perpustakaan, terus pas di perpustakaan itu kebetulan si cowok ini sendiri ngebaca buku buat ya nyari-nyari referensi lah buat keperluan dia tesis. Si cowok ini orangnya nggak terlalu suka sama yang namanya cinta-cintaan. Dia nggak suka kayak ngeliat orang pacaran. Dia nggak suka ngeliat orang yang terlalu apa ya? Terlalu menunjukkan keromantisannya di tempat publik. Si cowok ini juga lebih fokus ngebaca buku di perpustakaan. Tapi entah kenapa di malam itu dia kayak gelisah. Dia kayak bingung aja ngerasa kesepian, ngerasa butuh ada orang yang nemenin dia. Membacalah dia buku di perpustakaan. Malam itu dia baca buku, ngeliat-ngeliat buku satu, buku dua, sambil ngeliat sekeliling. Gak ada orang, karena dia di lantai 2 perpustakaan. Jadi ya dia ngerasa tersendiri aja. Kayak gak ada pasangan, gak ada temennya, gak ada keluarganya, sendiri aja. Ini padahal aku cuman lihat satu gambar loh ya. Aku bisa ngembangin. Gak tahu ini ceritanya bagus atau enggak, tapi semoga bisa tidur. Ya, gak boleh buka matanya, tutup. Nah, dia ngebaca buku malam-malam, terus
Dia ngebuka lembar demi lembar, dia baca. Bacaan yang dia baca di buku itu ngebuat dia jadi stres. Beberapa jam dia ngebaca buku, sampai muncul tiba-tiba ada cowok. Dia datang. Tapi si pemuda ini nggak terlalu merhatiin si cowok ini yang datang. Si cowok ini duduk di ujung lantai 2 perpustakaan. Dan akhirnya si pemuda ini yang agak aneh ngelihat si cowok itu cuma duduk. Dia nggak baca buku, dia nggak bawa buku, cuma duduk aja, nggak main HP, cuma duduk dan dia cuma ngeliat meja. Yang dia bingungin dari si cowok yang duduk di ujung ini, orangnya tua, kayak bapak-bapak gitu. Karena dia mahasiswa, si pemuda ini, dia ngiranya dosen paling gitu, lagi stres gitu. Dia nggak fokus baca buku, si pemuda ini akhirnya. Dia ngeliat si cowok tua itu, ya nggak tua-tua banget sih sebenarnya, ya agak tua dikit lah. Dia ngeliat, dia baca buku lagi dan akhirnya dia memutuskan karena nggak ada teman, ya udah dia yang datengin si cowok tua itu. Ambil dia ngebawa buku, tas, sama beberapa pensil, alat tulis yang dia pakai ke si cowok itu. Dia datang. Dia nanya, misi, Pak, saya boleh ikutan join gak? Pas dia bilang kayak gitu, tiba-tiba, cus. Tiba-tiba dia udah gak ada di perpustakaan. Dia sama si cowok itu ada di sebuah tempat di mana itu ada di 5 tahun setelah mereka di perpustakaan itu. Jadi ini semacam kayak perjalanan waktu. 5 tahun ke depan, si cowok itu sama si pemuda itu ada di sebuah tempat. Dan itu kayak semacam ada di kantor. Dan tiba-tiba cowok itu hilang. Kayak semua fokus. Orang-orang yang awalnya tadi perpustakaan, orang-orang ada banyak gitu di situ. Jadi kayak ada jajaran-jajaran meja. Dan di situ semua ada komputer. Ada orang sibuk ini, sibuk itu. Jadi kayak semacam tiba-tiba di kantor. Dan dia didatengin seorang wanita. Wanita itu dia nggak tahu siapa. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba punya semacam kekuatan buat tahu apa yang sedang terjadi. Kayak dia tahu sekarang dia lagi di kantor, terus ada wanita yang datengin dia dan itu adalah CEO perusahaan itu. Dan dia tahu kalau si cewek ini ya semacam wanita kesepian yang punya perusahaan gede, company, dan dia ngedatengin pemuda ini. Si pemuda ini akhirnya harus hormat sama si cewek yang ngedatengin dia. Dan dikasih lah
semacam berkas-berkas. Berkasnya itu numpuk dan langsung ditaruh di meja. Si cowok pemuda ini. Si pemuda ini akhirnya mau nggak mau ngambil berkasnya satu, dia ngetik, ngambil berkasnya satu, ngetik. Dia berjam-jam ngelakuin itu. Yang awalnya malam, tiba-tiba udah mau mulai pagi. Dia di kantor. Orang-orang udah mulai pulang. Kayak nyapa dia, gue duluan balik ya. Dan dia pulang. Sisa dia. Udah pagi hari, berkasnya belum selesai. Dia stres. Dia kepikiran sesuatu. Dia harusnya waktu ada di perpustakaan 5 tahun sebelumnya, yaitu ya hari malam itu, dia harusnya gak males-malesan. Dan dia gak ngedatengin cowok itu. Jadi dia gak kerja di kantor yang CEO-nya notabene keras, galak, dan harus ngelakuin semuanya sesuai deadline. Dia baca semua berkasnya, susah. Dia kayak kesel. Dia kesel sendiri. Dia ngancurin rambutnya, ngucul-ngucul rambutnya. Bahkan dia saking stresnya sama berkas-berkas itu, dia bilang, gue pengen balik ke perpustakaan. Tiba-tiba tempat kerjanya itu jadi gelap. Terus cowok yang agak tua tadi ngedatengin dia dan ya mereka balik lagi ke perpustakaan di mana si cowok agak tua tadi ada di ujung dan si pemuda ini ada juga di ujung. Si pemuda ini nanya, kamu siapa? Kok bisa ngebawa aku ke masa depan? Terus si cowok yang agak tua tadi bilang, aku ini kamu. Dia bingung. Maksudnya gimana? Iya, aku ini cerminan kamu di masa depan. Tapi dia bingung. Si pemuda ini nanya, kamu cerminan aku di masa depan, tapi kenapa muka, bentuk badan, bahkan sampai bentukan mata, kenapa beda? Si cowok tua ini gak mau ngejelasin apa-apa, dia cuma diem, dan akhirnya si cowok tua ini bilang, coba sekarang kamu lihat meja ini. Dilihatlah meja itu sama si pemuda itu. Dan mereka pergi lagi ke masa depan. 10 tahun dari waktu di perpustakaan itu. Mereka ada di sebuah hutan. Si cowok tua bilang, kamu sekarang lagi ada di hutan. Dan aku minta kamu ngejalanin semua ini yang tabah. Si pemuda ini gak ngerti apa-apa. Maksudnya ngejalanin gimana, di hutan gimana, tabah maksudnya apa. Si cowok tua hilang. Dan dia di hutan sendirian. Pakai baju di perpustakaan itu. Tapi dia kaget. Karena
CEO perusahaan yang cewek itu, yang wanita karir itu, lagi terdampar di hutan sama dia ternyata. Kenapa bisa tahu? Karena pas dia ngadep ke belakang, bosnya 5 tahun lalu itu ada di hutan. Dan dia kayak gak sadar diri gitu. Gak sadarkan diri. Dia gak bisa ngapa-ngapain, kayak pingsan. Terus dia bingung. Dia coba bangunin bosnya itu, tapi gak bangun-bangun. Ya udah, akhirnya dia coba keliling hutan itu, tapi gak ada ujungnya. Dari hutan itu dia balik lagi. Dia coba bangunin bosnya. Bos, bangun bos. Kayak gitu. Terus tiba-tiba hitam lagi. Dia balik lagi ke perpustakaan. Dan dia ketemu cowok tua itu lagi. Kamu siapa? Maksud kamu apa? Kenapa kamu bisa ngajak aku ke masa depan? Si pemuda itu nanya kayak gitu. Si cowok tua cuma bilang, jalanin aja. Jalanin, tabah, dan jangan banyak nanya. Tiba-tiba mereka pergi lagi ke sebuah tempat. Tapi ini bukan di masa depan. Ini di masa lalu. Di masa lalunya itu ketika dia berada di sekitar umur 5 tahun, 6 tahun. Sekitaran TK. Ya, sekitaran dia masih TK. Si pemuda ini, si cowok tua itu hilang. Dia lagi di sana. Pas dia lagi di sana, dia ngelihat badannya kecil, emang kecil. Tapi dia tahu semuanya. Badannya kecil, tapi pemikiran dia waktu di perpustakaan, yang otomatis dia tahu banyak hal gitu, ngerti banyak hal dengan tubuhnya, badannya masih anak TK, umurnya masih anak TK. Gurunya nanya, ada yang bisa jawab nggak pertanyaan ini? Satu kelas nggak ada yang bisa nanya kecuali dia. Dia memutuskan angkat tangan. Saya bu, saya mau ngejawab. Dijawablah pertanyaan simpel itu. Dan si guru kaget. Jawabannya itu si gurunya itu ngira jawaban anak TK, tapi ternyata dia ngedetailin pertanyaan itu dari ujung atas sampai ujung bawah. Dia ngedetailin itu semua. Gurunya kaget. Teman-temannya ngeliatnya biasa aja. Gurunya kaget karena dia bisa nulis. Dia maju ke depan kelas, dia nulis di papan kapur. Dia nulis. Dan semua tulisan itu bukan tulisan anak TK seharusnya, karena rapi, terus bahasanya bukan bahasa anak TK, bahasa-bahasa mungkin seorang dosen atau orang-orang yang udah berpendidikan tinggi dan udah mahasiswa semester mendekati tesis. Dia ngedetailin itu semua di papan. Gurunya bingung. Kamu siapa? Dia nanya itu ke si pemuda itu. Terus si pemuda itu bilang, ya saya Randi, bu. Randi itu ternyata nama pemuda ini yang sangat cerdas. Padahal dia masih TK. Saya Randi, bu. Randi, kamu kenapa bisa kayak gini? Kok kamu bisa pinter gini?
kondisi kelas ya pada ribut aja. Teman-temannya Randi tuh kayak ya udah kayak ya anak TK biasa lah gitu, kayak ribut nggak fokus ke Randi sama gurunya lagi ngobrol gitu. Saya nggak tahu bu, saya tiba-tiba ada di tempat ini. Saya bisa ngejawab di papan tulis maksudnya, terus saya ngedetailin semua. Tapi kenapa kamu bisa pinter? Kamu kenapa bisa ngebaca? Padahal teman-teman kamu itu belum bisa ngebaca dan belum bisa nulis selancar itu. Dan ini juga ibu mungkin nggak bisa nuangin jawabannya sedetail ini di papan tulis. Kamu ini siapa? Gurunya nanya kayak gitu. Saya Randi bu. Saya itu dari masa depan, dan tiba-tiba pas dia ngomong dari masa depan, dia balik ke perpustakaan dan si cowok tua itu bilang, kamu gak boleh bilang kamu dari masa depan. Oke, atau dari masa lalu. Kamu harus bilang, kamu itu Randi. Kamu Randi, kamu dari masa sekarang. Dan kamu gak boleh bilang, kalau kamu bilang, kamu bakal mati. Kesempatan kamu boleh ngehancurin atau ngejawab pertanyaan dari orang-orang cuma 3 kali. Kalau kamu tuh dari masa depan atau dari masa lalu. Dan dia udah ngejawab sekali. Sisa 2 kesempatan. Randi bingung. Emang masih ada berapa perjalanan lagi? Kenapa aku yang harusnya aku baca buku di meja sana, kenapa bisa tiba-tiba aku ketemu kamu? Kamu siapa? Aku juga Randi. Aku Randi dari masa yang aku gak pernah tahu aku masa depan atau masa lalu atau masa sekarang. Gak ada sebutannya. Dia Randi dari masa depan, Randi masa tua, Randi masa lalu, Randi masa muda, Randi masa sekarang mungkin. Dia gak tahu. Dia itu Randi siapa. Akhirnya ada 2 versi. Randi dengan Randi cerminan. Kalau Randi itu yang Randi karakter utama yang ada di perpustakaan itu yang pertama kali. Randi cerminan adalah si cowok yang kelihatannya tua itu. Pergi lagi mereka. Tapi perginya ke hutan. Balik lagi sebenarnya. Balik ke hutan. Si Randi cerminan hilang. Ninggalin Randi sendiri. Dan dia bilang ke bosnya, bos bangun bos, ayo dong bangun. Bosnya bangun. Pas dibuka matanya kan masih kayak sayu-sayu gitu. Terus Randi ngelihat mata si bos ceweknya itu kayak biasa aja sebenarnya, kayak ya mata manusia biasa. Tapi entah kenapa tiba-tiba Randi kayak masuk ke dunianya si bos ini. Dia masuk dan dia pergi lagi ke dunia di masa lalu. Tapi kembalinya ke TK, pergi ke TK, dan ternyata di sana ada anak TK. Anak TK itu cewek. Dia cuma diem aja di kelas. Posisinya Randi lagi nulis dan si anak TK itu duduk di pojokan dan diem aja. Randi lagi nulis, dia baru sadar kayaknya ada yang aneh deh. Terus dia ngeliat ke belakang dan dia ngeliat bosnya. Bosnya itu cuma ngeliat ke meja, cuma diem aja. Pas Randi ngeliat, mereka tatap-tatapan. Anjay gak tuh? Yang udah tidur? Belum? Oke. Aku lanjut ya. Oke. Mereka tatap-tatapan di kelas kayak anak TK aja gitu. Tapi bedanya muncul kayak benih-benih cinta antara anak TK ini. Randi ngeliat bosnya. Randi yang lagi nulis dan gurunya cuma melongo doang. Kok bisa ini? Anak ini bisa nulis gitu.
Dia yang lempar kapurnya, dia nggak peduli sama tulisan papan tulisnya itu. Dia ngedatengin bosnya. Bos, aku Randi. Bos juga anak TK di sini, kita sekelas. Bosnya bingung. Kamu siapa? Aku Randi bos, aku karyawan di perusahaan bos. Dan aku juga nggak tahu kenapa aku bisa tiba-tiba ada di sini. Si bosnya nangis, keluar air mata. Tapi pas keluar air mata, mulai aneh. Pas dia keluar air mata, harusnya kan air mata biasanya. Dia enggak, dia ngeluarin semacam kristal dari matanya, keluar air mata gitu. Udah keluar air mata, kristal, si Randi bingung kenapa keluar kristal. Tiba-tiba Randi ngelap, ide banget gitu, kayak ngelap kristal itu dan dia ngerasa kedinginan. Pas dia ngerasa kedinginan, tiba-tiba dia ada di sebuah tempat di bagian Eropa yang di situ ada salju. Dan tiba-tiba dia ngelihat badannya dia ada pakai kostum, benar-benar kostum salju. Lagi tempat salju gitu ya. Baju sama celananya sama jaket-jaketnya sama kupluk sama topi yang dia pakai buat di salju. Si cewek bosnya ini bingung. Kenapa kita tiba-tiba ada di sini, Randi? Aku juga nggak tahu bos. Terus entah kenapa dengan idenya, nggak tahu ngide banget si Randi megang tangannya si bos. So sweet banget ya. Udah perjalanan kemana-mana, ngide, pegangan tangan sama bosnya. Pegang tangan bosnya. Ya udah, bos ikut jalan aku aja, kita keliling aja, kita nyari tahu tempat ini apa. Tapi Randi, aku mau minta maaf sebelumnya. Kenapa? Kenapa bos minta maaf? Dia nanya kayak gitu Randi, kayak dengan nada yang kayak film ADC gitu. Kenapa? Terus si bosnya bilang, maaf ya selama di kantor aku sering marahin kamu, sering maksa-maksa kamu. Oh gak apa-apa bos, udah jalan aja. Jalanlah mereka. Tapi dengan posisi Randi megang tangannya si bos. Jalan. Randi ngeliat muka si bosnya mulai merah, pipinya merah gitu. Kayak dia tahu bosnya itu orangnya kasar, gak suka sama karyawan, benci deh sama karyawannya kalau geraknya lambat. Tapi di posisi itu, di hawa-hawa yang dingin di salju, mereka jalan. Pipinya merah. Terus akhirnya Randi ngelepas pegangan itu, terus ngeliat pipinya si bosnya. Kenapa merah pipinya bos? Terus si bosnya langsung tutup mata, terus kayak nutupin mukanya pakai tangan gitu. Kayak saking malunya. Nggak apa-apa kok. Ya udah kita jalan aja. Kamu nggak usah pegang tangan aku gitu, kata bosnya. Randi bingung. Biasanya dia dimarahin. Dia ngerasa selalu dimarahin di tempat kerjanya. Tapi sekarang beda hawanya. Beda hawanya. Beda cara ngomongnya. Ya udah, akhirnya Randi tetap megang, maksa megang. Ya udah nggak apa-apa bos, pegang aja. Aku pegang ya tangannya. Jalan mereka. Tuk. Jalan jauh mereka lumayan lama, sekitar 20 menit, 30 menit karena kedinginan. Mereka mutusin buat berhenti sebentar. Kayak di semacam bangunan tua yang gak ada orangnya. Mereka saking kedinginannya jalan terus kan. Udah tahu dingin, sih jalan. Ya udah di situ.
bosnya kedinginan kan. Kayak Randy kesian nih, kan dia lelaki yang sangat kuat gitu, jadi dia kayak memberanikan diri ngebuka jaketnya buat ngasih ke bosnya biar lebih hangat lagi gitu. Pas dikasih, bosnya bilang, kamu gak kedinginan gak apa-apa. Gak apa-apa kok bos, gitu kata Randy. Randy ngasih jaketnya, ditaruh ke badannya si bos. Mereka tatap-tatapan tuh pas Randy naruh jaketnya. Yang tidur ya? Hah? Enggak. Mau aku lanjut nggak? Kamu denger ceritanya nggak sih? Kok lanjut nih? Lanjutin. Ya udah, kamu tidur aja. Tutup matanya. Ya udah tutup mata dari tadi nggak tidur ya? Ya udah, aku lanjut ya. Biar kamu tidur. Dia si Randy dan si bosnya itu tatap-tatapan. Kayak senyum-senyuman gitu. Senyum-senyum monyet gitu. Kayak saling lihat-lihatan. Kayak bahkan yang nyeritain aku pengen bilang cie Randy sama bosnya. Tapi enggak lah. Ini kan cerita. Jadi mereka lihat-lihatan. Terus udah seneng. Udah kayak apa ya? Romeo dan Juliet deh. Udah kayak Rama dan Sinta. Udah mereka udah kayak udah klop banget nikah. Nikah enggak lu? Kayak gitu. Kayak udah so sweet banget deh di sebuah tempat yang sebenarnya nggak cocok buat romantis gitu, karena bangunan kosong aja yang udah mangkrak gitu, lembab, padahal cuacanya dingin. Mereka tatap-tatapan. Entah kenapa si Randy ide banget, dia megang dagunya si bosnya, ancang-ancang buat ciuman nih, mau cium bibirnya. Pas dia mau cium, si bosnya bilang, jangan cium aku pengen tahu dulu. Kamu itu dari mana? Aku nggak tahu aku dari mana. Aku sebenarnya perjalanan aja dari sebuah tempat gitu, dari masa lalu. Aku ada di perpustakaan, balik ke perpus, nemu Randy di perpus. Randy cerminan sama Randy. Ya, kok balik sih? Tadi udah seru adegannya, kata si Randy. Randy cerminan, nyawa kamu sisa satu. Karena kamu tadi udah bilang kalau kamu itu dari masa sekarang. Kamu gak boleh bilang gitu. Si bosnya bilang kayak gitu. Si Randy cerminan bilang gitu. Akhirnya Randy bilang, ya udah deh, aku janji aku bakalan gak ngulangin. Aku bakalan tetap fokus sama apapun yang terjadi. Aku gak bakal bilang aku dari mana, di masa depan, masa sekarang, atau masa lalu. Aku gak mau. Aku udah senang banget sama perjalanan ini. Kamu bisa bawa aku ke tempat lain gak? Aku pengen ketemu sama bos aku itu. Please tolong bawa aku ke sana. Randy cerminan bilang gini, kamu bisa dapat sesuatu yang indah dari perjalanan yang bakal aku kasih berikutnya. Tapi kamu harus tahu, kalau semisal kamu gagal karena kesempatan kamu lagi satu, konsekuensinya ada di kamu. Terus Randy bilang, oke, aku terima konsekuensinya. Apapun konsekuensinya, gak apa-apa. Yang penting aku pengen tahu kemana arah perjalanan ini. Aku pengen tahu apakah aku bisa bersama si bos itu. Kata Randy gitu. Terus si Randy cerminan akhirnya mengiyakan. Pergilah mereka. Randy cerminan ngebawa si Randy ke sebuah tempat. Tempatnya itu ada di kamar. Randy cerminan hilang.
Sisa si Randi dan si bosnya itu. Bos yang sangat-sangat galak. Entah kenapa mereka bisa berada di kamar sekarang. Bos dan karyawan. Si Randi bilang, "Hai bos." Terus si bosnya bilang, "Hai sayang," gitu. Randi kaget karena terakhir dia dibilang ngomong sayang itu udah berpuluh-puluh tahun lamanya. Pasti bilang kayak gitu, Randi dingin kayak batu, kedinginan gitu. Kayak dia kestan gitu, kayak jadi patung. Dia diem aja. Dia diem, dia kayak membisu gitu. Terus si bosnya bilang, "Kamu kenapa? Kok diem?" "Kamu gak sayang ya sama aku?" Randi bilang, pengen bilang, "Enggak, aku sayang banget sama kamu." Dalam hatinya dia bilang kayak gitu. Pengen ngucap. Tapi entah kenapa Randi bilang, "Enggak, aku gak sayang sama kamu. Aku masih punya sesuatu hal yang lebih penting daripada cinta." Randi ngomong kayak gitu. Tiba-tiba Randi cerminan datang dan si bosnya itu yang lagi di kamar ditarik bajunya. Posisinya si bosnya telanjang, depannya si Randi, dan Randi cerminan hilang lagi. Siapa coba? Randi yang sangat gak percaya cinta itu dihadapkan dengan posisi kayak gitu. Randi di posisi sulit. Kalau dia ngelakuin itu ke bosnya, dia bakalan seneng karena hawa nafsunya bisa tersalurkan ke bosnya. Karena dia tahu juga bosnya sayang banget sama dia. Randi mulai ngebuka kancingnya. 3 kancing pertama, tak kenapa pas kancing ketiga baru setengah dibuka, dia keinget. Aku masih punya karir. Aku masih butuh banyak belajar. Aku belum butuh cinta. Gitu kata Randi. Randi balik ke perpustakaan dan ketemu lagi sama Randi cerminan. Randi cerminan bilang, "Bagus." Terus balik lagi dia ke kamar. Tak kenapa posisi mereka sama-sama udah gak make apapun di badannya. Tinggal masukin. Gitu. Agak kasar sih. Jorok nih. Atau kayak si Randi akhirnya memutuskan buat, udah aku bodo amat, aku pengen buat nafsu aku tersalurkan ke bos aku. Pas dia mau masukin, dia tiba-tiba keinget lagi. Enggak, aku harusnya enggak kayak gini. Dia pakai baju, bosnya tiba-tiba juga pakai baju karena mereka tahu mereka ada di tempat yang salah di kamar. Terus bosnya bilang, "Kamu kenapa? Kamu gak suka sama aku? Kamu gak sayang sama aku?" Randi bilang, "Enggak, aku sayang sama kamu. Aku suka sama kamu. Tapi buat dapetin cinta itu kayaknya aku belum bisa." Mereka ngobrol akhirnya. Hadap-hadapan. Ngobrol panjang. Ngobrolin tentang kenapa, dan kenapa. Ada satu momen si bosnya nanya, "Kamu kenapa gak mau sih
Kamu kamu itu dari mana sih sebenarnya? Kamu itu manusia bukan? Kenapa kamu nggak mau? Coba jelasin ke aku. Kamu itu dari mana? Randy pengen ngomong dia itu dari sebuah masa, yaitu masa sekarang, masa di perpustakaan. Dia pengen ngomong kayak gitu ke si bosnya itu, dan akhirnya tak kenapa ingatan dia bilang jangan ngomong gitu, tetap kayak biasa aja. Dia nggak ngomong, dia nggak ngebales, sampai bosnya nangis di depan dia, please jawab aku, kamu dari mana, kamu siapa, kenapa kamu sejati ini. Tiba-tiba balik lagi ke perpustakaan, hilang. Randy ketemu Randy cerminan dan mereka ngobrol. Randy cerminan bilang, bagus Randy, kamu seharusnya gak ngejawab. Randy bilang, kamu ingin menyiksaku ya? Kamu suka ya ngeliat aku tersiksa, ngeliat aku tertekan kayak gitu, harus ngelawan hawa nafsu yang sebenarnya udah ada di depan aku. Sejahat itukah? Kenapa? Kamu kenapa? Ditanya ke Randy cerminan. Dia sampai ngebentak si Randy cerminan. Kamu itu siapa? Kenapa ngeganggu aku? Akhirnya Randy kesal, dia kembali lagi ngebawa buku-bukunya, bawa tas-tasnya itu, sama pulpen, kotak pensilnya, duduk ke tempat dia awal ngebaca sebelum ketemu si Randy cerminan. Dia coba fokus ke bukunya, gak bisa. Pikiran dia selalu ke Randy cerminan. Akhirnya dia datang lagi ke meja ujung yang Randy cerminan dari tadi cuman duduk. Dia nanya ke Randy cerminan, oke, aku pengen nyelesain apa yang kamu tawarkan dari awal. Ada berapa perjalanan lagi biar aku bisa nyelesain semua perjalanan ini? Aku penasaran. Aku emang orangnya penasaran. Aku pengen nyelesain apa ujung dari perjalanan ini. Randy cerminan bilang, ada 3 perjalanan lagi. Tapi dari 3 perjalanan ini, ingat, nyawa kamu, kesempatan kamu, sisa 1. Kalau kamu nyanyain 1 kesempatan ini, kamu bakalan mati. Konsekuensinya mati. Dan ketika kamu mati, kamu gak bakal kemana-mana. Kamu bakalan selamanya ada di tempat yang gelap dan gak ada yang namanya surga ataupun neraka. Kamu bakal ada di tempat yang gelap, yang orang-orang gak bakal tahu apa tempat itu. Gimana? Deal? Gitu, kata Randy cerminan. Randy yang egoisnya tinggi, yang serba penasaran, dia langsung ngejabat tangannya si Randy cerminan. Deal, bawa aku ke 3 perjalanan lagi.
Tiba-tiba Randi dari sebuah tempat, maksudnya Randi berada di sebuah tempat dan dia ada di pulau yang isinya semuanya emas yang berlimpah. Terus ada uang, ada kolam renang besar, semuanya ada. Di sana dia juga nemuin ada 10 wanita cantik. Dan dia bebas buat ngapain aja itu wanita. Udah jadi kebebasan dia. Terus juga dia orang yang terpandang. Di pulau itu ada banyak masyarakat, ada beberapa orang yang tunduk sama dia. Tahtanya dia itu udah setara presiden. Dia kayak punya negara. Dan ya, 3 perjalanan yang dimaksud sama si Randi Cerminan itu ada di satu perjalanan, yaitu di pulau itu. Dia punya harta, dia punya tahta, dia punya wanita. Dia bebas ngelakuin apapun. Berhari-hari dia di situ, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia ada di tempat itu. Sampai suatu malam ada rakyatnya yang datang. Dua orang ini ngadu. Randi, saya boleh minta tolong sesuatu nggak? Iya boleh, kamu mau minta apa? Saya boleh minta tempat tinggal saya dibenerin lagi karena sudah mulai rusak. Dan Randi bilang, oh iya, boleh kok. Nanti pagi saya benerin ya tempatnya. Besok paginya tempatnya itu benar dan rakyatnya seneng sama Randi. Terima kasih Randi udah mau benerin tempat yang udah rusak. Dia punya kekuatan, dia punya power buat ngebantuin rakyatnya. Terus beberapa hari kemudian ada rakyatnya yang minta, Randi boleh nggak saya minta uang, soalnya uang saya sudah habis. Randi bilang, boleh, nih ambil aja emas, ambil yang sebisa kamu bisa bawa gitu. Diambil sama rakyatnya. Karena hartanya Randi itu nggak bisa habis, berlimpah banget. Tahtanya dia tinggi, jadi dia bisa ngelakuin apa aja. Terus beberapa hari kemudian lagi ada rakyatnya yang minta, Randi, saya jomblo nih dari lahir, saya nggak punya pasangan, saya boleh nggak nyicipin satu wanita yang kamu punya itu kan ada 10, boleh nggak saya minta satu. Randi dilema, dia pengen ngasih wanita itu
Tapi di lain sisi dia masih tahu kalau wanita itu nggak sembarangan, dia nggak bisa asal ngasih aja. Kalau misalnya wanita yang dia punya itu 10 wanita itu dia kasih dan nggak ada prosesnya, ya nggak bakal lama hubungan mereka. Jadi Randi dia lemah. Dia bilang, ya udah tunggu aja, aku kabarin lusa. Kalau misalnya boleh, aku bolehin, nanti aku kabarin. Kalau aku nggak bolehin juga, aku kabarin juga. Oke Randi, terima kasih. Pergi rakyatnya. Randi di situ bingung. Di satu sisi dia bodo amat gitu sama 10 wanita ini, dia juga nggak cinta dari 10 wanita ini, dia nggak ada yang dia cintain gitu, kayak mau ambil aja lah. Tapi di lain sisi wanita itu 10-10-nya sebenarnya adalah wanita yang nggak bisa langsung suka gitu sama orang random, cowok random. Dia bingung, dia ngeliat 10 wanita itu, terus dia coba nanya ke satu wanita. Wanita itu bilang, oh iya saya mau apapun demi tahta Randi, agar tetap bisa dipandang sama rakyatnya, saya mau kok. Gitu kata Randi. Kata si ceweknya ke Randi. Akhirnya lusa dia ngabarin ke rakyatnya itu. Iya, kamu boleh ambil wanita itu. Tapi dengan catatan, dengan syarat, kamu harus ngejaga dia. Oke, kata si rakyat itu. Kira si cewek itu dikasih, dan mereka menjalani hubungan sekitar 2 minggu. 2 minggu setelahnya dapat kabar dari beberapa rakyat Randi kalau wanita yang diberikan ke rakyatnya yang itu, yang butuh wanita itu, meninggal karena si laki-laki itu gak suka dengan tingkah laku si wanita itu. Randi di situ sedih. Dia sedih banget berjam-jam. Terus ada salah satu rakyatnya yang ngedatengin Randi, cewek. Dan ternyata itu bos Randi yang ada di tempat itu. Randi cerita banyak ke bosnya. Dan bosnya juga kayak mendengarkan aja si Randi cerita tentang kayak gini.
Randy cerita, dan tak kenapa tanpa ditanya si bos, si Randy bilang, sebelum kamu nanya, aku cuma pengen bilang kalau aku itu ada di sebuah masa di perpustakaan. Pas Randy pergi, dia lagi ngomong, dia pergi. Tak kenapa tiba-tiba buyar semua. Hancur, kayak semua hancur. Pecah semua. Dunia pecah. Terus Randy tahu dia bakal mati. Karena dia nge-spoilerin duluan, dan kesempatan itu salah satu dan dihancurin sama dia. Dia tahu udah mulai gelap semua, dia bakalan permanen di tempat gelap yang dia nggak tahu kematiannya bakalan sampai kapan. Terus tiba-tiba dia balik ke perpustakaan, dia nggak jadi mati. Terus di depan dia ada Randy cerminan yang tadi awalnya bentukannya nggak mirip sama Randy, tiba-tiba berubah jadi Randy. Randy cerminan bilang, yang selama ini kamu lihat dari tadi itu sebenarnya bukan aku. Yang kamu lihat dari tadi itu adalah lelaki yang kamu tahu dia itu adalah ayah kamu yang udah gak ada. Dari kamu di kandungan dia udah gak ada, dan kamu baru ngelihat ayah kamu dan kamu gak sadar, dan sekarang kamu adalah aku. Pas dia ngomong kayak gitu, Randy cerminan hilang. Randy cuma duduk dan ngeliat kursi kosong. Dan di kursi yang kosong itu, dia cuma ngeliat aja kursinya. Terus ada suara orang datang dari tangga, jalan, tek 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 tek, naik ke lantai 2 perpustakaan. Dan itu bosnya si Randy. Bosnya Randy duduk di depan Randy. Randy bingung apa yang sebenarnya terjadi. Terus bosnya juga bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba hilang aja. Semua buyar lagi, hancur lagi, dan kembali ke cerita paling pertama. Ada seorang pemuda, cowok, yang lagi baca buku buat keperluan tesisnya.
yang nggak percaya apa itu cinta, apa itu yang namanya sayangan. Di situ dia lagi duduk baca buku, terus tiba-tiba di lantai 2 yang serba sepi itu datang seorang wanita duduk di depan Randi yang lagi baca buku. Wanita itu adalah bosnya Randi di masa depan, dan ya, Randi nggak tahu menahu apa yang terjadi. Bosnya itu adalah pacar Randi, dan mereka udah pacaran sekitar 7 tahun. Dan ya, kamu udah tidur ya sayang? Ya udah, kamu tidur ya. Ya nyenyak tidurnya. Aku mau main game dulu. Oke, I love you.